Shalom pemirsa setia semua kitab suci. Terima kasih ya sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang disampaikan bisa menerangi kehidupan saudara dan memampukan saudara berbagi kebenaran ini kepada kerabat, sahabat, dan komunitas saudara. Jangan lupa ya, berkat Tuhan jangan sampai disimpan sendiri. Ayo klik tombol subscribe dan like, dan share video ini sebanyak-banyaknya ke orang yang kamu kenal. Tuhan Yesus memberkati. Dalam 2 Raja-Raja pasal 8 dan ayat 26 dikatakan, Ahazia berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya adalah Atalia, cucu Omri, Raja Israel. Dan juga dalam 2 Tawarik pasal 22 dan ayat 2 ia berbicara tentang orang yang sama dan berkata, Ahazia dulu 42 tahun ketika ia menjadi raja dan ia memerintah selama 1 tahun di Yerusalem. Nama ibunya adalah Atalia, cucu Omri, Raja Israel. Jadi mengapa ada perbedaan seperti itu? Ada selisih antara kedua angka tersebut. Kita perlu mengetahui alasan perbedaan kedua angka itu. Angka 22 disebutkan dalam 2 Raja-Raja adalah angka yang tepat dan mudah untuk mengetahuinya dengan membandingkan tanggal dalam kitab suci. Lalu, bagaimana dengan usia 42 tahun yang ada di 2 Tawarikh? Ini hanyalah kesalahan penyalinan. Karena dalam bahasa Yunani dan Ibrani kuno, angka-angka itu disebut sebagai huruf. Jadi selama penyalinan ada kemungkinan bahwa tidak ada angka selain huruf abjad. Jadi kesalahan bisa terjadi pada huruf abjad. Dan inilah yang sebenarnya terjadi dalam kasus ini. Jadi ayat dalam 2 Raja-Raja bahwa ia menjadi raja ketika ia berusia 22 tahun adalah benar. Dan ini sama sekali tidak mengurangi nilai naskah karena itu tidak mempengaruhi kebenaran esensial. Dan tidak mempengaruhi keaslian kitab suci sama sekali karena sederhananya hingga hari ini belum ada kitab yang dicetak tanpa daftar koreksi kesalahan administrasi. Dan itu penyalinannya itu adalah kesalahan manusia dari penyalin dan bukan kesalahan naskah. Jadi ada masalah dalam penyalinan dari salinan Tepat, aslinya. proses penyalinan dari satu salinan ke salinan lainnya. Mohon izinkan saya menjelaskan kepada pemirsa bagaimana hal itu biasanya terjadi. Ada salinan asli yang ditulis oleh penulis naskah atau penyalin naskah. Penulis naskah pertama menulis salinan aslinya. Tetapi agar salinan itu tetap ada selama berabad-abad, mereka biasa menyalinnya dari satu salinan ke salinan lainnya. Dan mereka ditulis di perkamen dan di kulit binatang. Dan mereka sangat rentan untuk rusak. Karena faktor waktu menyebabkan ada perubahan-perubahan. Jadi mungkin saja misalnya huruf R itu terlihat seperti huruf D dalam menyalin dari salinan aslinya. Jadi salinan yang muncul setelah itu adalah yang memiliki perbedaan. Tetapi salinan aslinya stabil dan lengkap, tanpa kesalahan karena merupakan naskah dari Allah. Sahabat Pijar TV, Shalom, apa kabar? Terima kasih sudah menjadi sahabat dan menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp. Tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara. God bless you.